Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nur Halimah, Rizka Rusmiati, Sarmila dan Siti Aisyah. Di sini kami akan membahas pembahasan tentang konsep pendidikan Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. A. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan merupakan salah satu organisasi Islam yang tertua. Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama atau NU sering disebut sebagai dua pilar atau sayap Islam di Nusantara. Namun nama kecilnya Kiai Haji Muhammad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menuntut ilmu di Mekah dan melaksanakan ibadah haji pada tahun 1890 saat ia berusia 22 tahun. Setelah melaksanakan haji, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Beliau pernah berguru selama 2 tahun kepada Syekh Ahmad Khatib, ulama kelahiran Bukit Tinggi yang berkedudukan di Masjid Al-Haram sebagai imam mazhab Syafi'i. Beliau juga diperkenalkan kepada Hasyim Asy'ari yang kelak menjadi pendiri NU. Sekembalinya dari Mekah, beliau mulai mempraktikkan ilmu falak atau ilmu astronomi di Jogja. Hal yang pertama yang beliau coba ialah mengenai arah kiblat sholat. Saat itu di Indonesia, orang melakukan sholat persis menghadap ke barat, padahal menurut perhitungan Dahlan seharusnya agak ke utara sedikit. Ketika beliau mencoba membuat garis sab baru di Masjid Kesultanan Yogyakarta, penghulu masjid menjadi murka. Penghulu tersebut bersama anak buahnya berniat merusak surau Dahlan. Karena peristiwa itu, Dahlan berniat hijrah dari Jogja. Namun Kiai Saleh, kakak iparnya, mengurungkan niatnya. Kemudian Dahlan menyebarkan fatwa-fatwanya tersebut sambil berdagang. Tahun 1909 beliau masuk ke Budi Otomo. Mengingat anggota Budi Otomo umumnya akan bekerja di pemerintahan, beliau berharap dapat mengajarkan agamanya di sekolah-sekolah pemerintah. Harapan tersebut disambut mantap oleh kalangan Budi Otomo karena ajaran Dahlan membuat Islam terasa selaras dengan cara berpikir anggota perkumpulan itu. B. Pemikiran-pemikiran Muhammadiyah. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Kendatipun Muhammadiyah lahir sebagai suatu perwujudan dari suatu proses pemikiran yang mendalam, tetapi yang diberikan Muhammadiyah kepada masyarakat bukanlah dalam bentuk gerakan pemikiran semata-mata, akan tetapi diaplikasikan berupa amal nyata di tengah-tengah masyarakat. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, antara lain kepada yang telah Islam bersifat pembaharu atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. C. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926
oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuan didirikannya NU adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu waktu, Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni mazhab Wahabi di Mekah. Kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Dengan sikapnya yang berbeda itu, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan 10 NU lainnya melakukan walkout, didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban. Maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hizaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hizaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Dengan adanya komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahli Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli dengan kaum ekstrim nakli. Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat. Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan pemisahan diri dengan Masyhumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dalam meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante pada masa demokrasi terpimpin. NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemuda GV Ansor. Namun setelah reformasi 1958, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU yang terpenting adalah Partai
kebangkitan bangsa dan dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999, PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2004. Kesimpulan, dengan membahas semua ini, penulis berharap pembaca mampu memahami semua aspek-aspek dari beberapa organisasi-organisasi yang telah dijabarkan di atas. Sudah selayaknya kita mengetahui organisasi ini jauh lebih dalam hingga ke akar-akarnya, terutama sejarah berdirinya dan beberapa pemikiran-pemikiran yang mereka cetuskan. Organisasi-organisasi ini membangun Indonesia agar lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan. Organisasi yang sudah kita ketahui di pembahasan tadi mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama. Hanya saja beberapa aspek sosial, politik, dan budaya yang sedikit berbeda. Seperti Muhammadiyah yang tujuan utamanya adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Karena materinya sudah habis, sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.